Hai hai hai. Di video kali ini aku akan membagikan resep super simple. Langsung aja yuk. Langkah pertama, kita siapkan 2 butir telur, 120 gram gula pasir. Kalau teman-teman mau lebih manis sesuai dengan selera boleh ditambahkan ya. Lalu ada vanili bubuk 1 sendok teh. Selanjutnya kita akan aduk dulu sampai kira-kira gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut, selanjutnya kita akan masukkan 1 sendok teh ragi instan. Ragi yang saya gunakan di sini merek Vernipan ya. Aduk kembali adonan supaya tercampur dengan rata. Lalu selanjutnya kita akan masukkan tepung terigu. Tepung yang saya gunakan di sini sebesar 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya masukkan sekaligus, tapi kalau teman-teman mau dimasukkan secara bertahap juga boleh. Aduk sebentar dan selanjutnya kita masukkan 300 ml santan cair. Jangan lupa untuk santan cairnya dimasak terlebih dahulu ya, supaya nanti kue kita tidak mudah basi. Dan pastikan santan cairnya sudah berada dalam suhu ruang ya, karena kalau panas ataupun hangat nanti ragi kita bisa rusak. Selanjutnya ini akan kita aduk kembali untuk meratakan semua adonan, supaya semua adonan bisa tercampur dengan rata. Selanjutnya kita akan masukkan mentega cair. Kita akan gunakan 50 gram mentega ataupun butter yang sudah dilelehkan sebelumnya. Dan jangan lupa harus berada dalam suhu ruang ya, karena kalau panas nanti raginya bisa rusak. Kalau semua bahan sudah tercampur dengan rata, maka selanjutnya kita akan pindahkan adonan dan akan kita saring untuk memastikan supaya tidak ada adonan yang masih bergerindil di dalam. Jika semua adonan sudah selesai disaring, maka selanjutnya kita akan mengistirahatkan adonan dalam 1 jam atau 60 menit. Nah, ini dia adonan kita setelah diistirahatkan selama 60 menit. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali udara yang terjebak dalam adonan. Itu artinya menandakan bahwa ragi kita masih aktif. Dan selanjutnya kita akan berikan kelapa parut sebanyak 150 gram. Jangan lupa untuk dikukus sebelumnya. Dan di sini juga saya menggunakan pasta makanan. Ini hanya opsional saja ya. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan, boleh di-skip. Jika sudah, maka selanjutnya kita akan panaskan teflon. Di sini saya menggunakan teflon yang 7 lubang dan jangan lupa untuk diolesi dengan mentega ataupun dengan butter. Lalu tunggu sampai sedikit panas, maka masukkan adonan kita satu persatu dalam loyang. Masukin adonannya kira-kira 3/4 dari loyang aja ya, karena nanti adonan kita juga akan mengembang. Jika semua adonan sudah terisi dengan penuh, maka kita bisa tunggu sebentar, kira-kira 2 menit atau sampai adonan sedikit agak matang. Baru kita tutup adonan dan kita tunggu sampai kira-kira 5 menit. Maka kita akan buka dan bisa kita balik adonannya. Kita akan balik sisi yang sebelahnya satu persatu. Kalau di tempat saya ini namanya kue kamir. Kalau di tempat teman-teman kira-kira namanya sama atau beda ya? Silahkan tulis di kolom komen ya. Lalu setelah itu kita akan tutup kembali sekitar 2 menit, kita bisa panggang. Dan jika sudah selesai kita bisa angkat. Nah, sekarang kue kita sudah matang dan kita bisa angkat satu persatu dari dalam loyang ya. Untuk satu resep yang saya gunakan, saya bisa menghasilkan 14 buah. Tapi semua kembali lagi tergantung dari teman-teman menggunakan adonan tebal maupun tipisnya.
Lanjutkan untuk memanggang adonan sampai adonan kita selesai ya. Nah, ini dia hasil dari kue kamir kita sudah selesai. Ini akan saya tunjukkan bagaimana hasil tekstur di dalamnya ya. Kue ini tuh betul-betul wangi, betul-betul lembut banget. Jadi teman-teman gak punya alasan untuk gak mencoba resep ini ya. Nah, ini dia hasil di dalamnya. Nah, teman-teman bisa lihat rongga di dalamnya. Ini tuh betul-betul empuk banget. Dan aroma kelapanya juga bikin kue ini jadi makin wangi. Nah, ini selanjutnya saya akan kasih tahu untuk teman-teman yang mungkin mau punya ide bisnis ataupun ide jualan. Teman-teman bisa pakai dengan kotak mika seperti yang saya gunakan dalam video. Bisa masukkan 3, 4, ataupun 5 piece, itu terserah dari kalian. Dan untuk harganya teman-teman bisa menyesuaikan dengan harga bahan yang ada di daerah kalian. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Hai. Video kali ini aku akan membagikan resep kue apem selang pandan. Langsung aja kita mulai ke bahan-bahannya. Di sini ada tepung terigu sekitar 60 gram. Lalu ada tepung beras 250 gram, bukan beras ketan ya. Dan juga di sini ada tape 250 gram, ada air mineral sekitar 500 gram dan juga ada santan. Di sini saya menggunakan santan instan dan juga ada ragi instan dan ada sedikit garam serta 70 gram gula pasir. Di sini saya menggunakan pasta pandan dan juga pasta vanila. Sekarang lanjut kita mulai ke pembuatannya yuk. Pertama di sini kita akan memasukkan tape singkong ke dalam wadah. Dan jangan lupa untuk memilih tape yang manis dan tekstur yang lembut ya. Selanjutnya kita akan memasukkan 1 sendok teh garam. Dan juga masukkan santan cair secara bertahap. Di sini saya mendapatkan santan cair hasil dari 500 ml air mineral dicampur dengan santan instan 1 bungkus ya. Selanjutnya masukkan pertepungan secara bertahap. Di sini saya sudah menggabungkan antara tepung terigu dan juga tepung berasnya ya. Dan kembali masukkan santan cair secara bertahap. Lakukan terus bergantian sampai tepung serta santan cair kita habis. Lalu pastikan supaya bahan-bahan tercampur dengan rata ya. Nah, setelah sudah tercampur dengan rata, selanjutnya kita akan memindahkan adonan ke dalam wadah bersih yang lain agar memudahkan kita pada saat akan memixer adonan ini. Selanjutnya kita kembali masukkan santan cair. Dan juga di sini kita akan memasukkan gula pasir. Jika sudah tercampur dengan rata, maka adonan kita sudah siap untuk dimixer dengan menggunakan kecepatan yang cenderung sedang dalam waktu 5 menit saja ya. Terakhir kita akan masukkan pasta vanila, ragi instan, pasta pandan dan juga santan cair. Semua kita gabung jadi satu dan kita mixer secara bersamaan ya. Mixernya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nah, setelah selesai kita matikan mixer dan habis itu kita bisa tutup dengan cling wrap. Lalu kita bisa istirahatkan adonan sekitar 1 jam atau 60 menit atau sampai adonan kita mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia hasilnya setelah kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Teman-teman bisa lihat ya dari hasil adonannya berserat dan itu menandakan bahwa ragi kita masih aktif. Selanjutnya kita akan masak dan sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu teflon dan jangan lupa untuk diolesi dengan butter ataupun dengan mentega. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam masing-masing loyang dan takarannya dibikin harus agak sedikit penuh ya. Jika semua loyang sudah terisi dengan penuh, tunggu sekitar 1 menit dan kemudian tutup teflon dan tunggu kira-kira 8-10 menit
Dan jika tekstur adonan bagian atas sudah lembab seperti di dalam video, maka itu artinya kue apem kita sudah siap untuk diangkat. Nah, ini dia bolu kita sudah selesai. Teman-teman bisa lihat teksturnya betul-betul lembut banget dan serat-seratnya juga sangat halus. Dia matang dengan sempurna juga. Dan kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya video ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.